perkenalkan lagi di sebelah kiri saya Saudari Frida Ulianti Siregar. Frida Ulianti Siregar ini sebelah kiri saya didampingi oleh orang tuanya, Bapak Mulia Siregar. Saudara Frida Ulianti Siregar ini adalah ex karyawan dari saudari Denis Caryesta alias Denis Cadel, karena dia yang nulis kemarin di dalam jaket dia atau topi dia, Denis Cadel. Saudara Frida ini menghubungi saya tadi malam sekitar pukul 11. Karena itu undangannya menjadi saya perbaiki, saya elaborasi sambil menangis. Saudara Frida Ulianti Siregar ini minta tolong, begitu ya Frida ya? Minta tolong untuk tolong satu orang dibantu kalau ada yang keluar masuk supaya pintu ditutup gitu otomatis. Jangan berisik ya. Ya sambil jalan ya. Dan Frida Ulianti ini bercerita bahwa dia dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan nomor laporan 1136 tanggal 8 April 2025. Di sini diduga saudara Frida Ulianti Siregar melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dilakukan. Dalam hati saya, apa jabatan si Frida ini sampai penggelapan dalam jabatan ini? Dan kira-kira berapa puluh miliar atau berapa ratus miliar? Dan ternyata angkanya saya jadi ketawa mendengarnya. Nanti biar dijelaskan oleh Frida. Jadi teman-teman semua, sebagaimana undangan saya pada rekan-rekan semua bahwa hari ini kita akan melakukan preskon kedua setelah Idul Fitri. Pertama, tanggapan saudari Frida Ulianti Siregar selaku terlapor yang didampingi oleh saya, dokteran, terkait LP saudari Denis Caryesta dengan dugaan penggelapan di Polres Metro Jakarta Selatan. Yang kedua, update atau info terbaru dari penyidik terkait LP dokteran terhadap saudari Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan. Yang ketiga, tanggapan dokteran atas statement dari saudari Denis Caryesta di Polres Metro Jakarta Selatan terkait statusnya sebagai tersangka atas laporan saya dokteran di Polda Sumatera Utara. Yang keempat, tanggapan dokteran dan Bapak David Raharja terkait putusan bebas saudari K atau Kejora, Oknum Marketing Bank BRI Cabang Veteran Jakarta Pusat oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang diduga sangat-sangat tidak memenuhi rasa keadilan, dan lain-lain yang berkembang di dalam preskon ini. Baik, saudara-saudara sekalian, 5 ada transfer refund 3.500.000, total 8.050.000 rupiah. Kenapa ini dia lakukan? Karena dia merasa ada hak dia yang tidak dibayar, begitu kan? Ya kan? Ada hak yang tidak dibayar. Iya, iya, iya. Makanya kamu harus tenang ya. Nah,
Meskipun begitu, karena dia sudah datang dengan keluarga yang meminta maaf, maka dengan niat baik, dengan iktikat baik, kemarin jam 11, sebelum Dennis membuat laporan di Polres Metro Jakarta Selatan, itu sudah ditransfer oleh Frida kepada rekening Dennis Cariesta, yaitu 3.500.000. Total yang tersisa 4.550.000. Masa 4 juta sampai heboh satu Indonesia dan mengganggu kehidupan dia di luaran. Dulu kamu Dennis bilang-bilang, saya ini tidak perhatian sama karyawan, menelantarkan karyawan, dan seluruh karyawan itu tidak satu pun yang tidak datang ke saya minta maaf. Minta kerja kembali, termasuk ajudan, sopir, ada semua. Saya tidak mau. Karena sekali pengkhianat, tetap pengkhianat. Beda dengan orang yang ada masalah begini. Nah ternyata ini 4 juta rupiah kok. Kalau memang kemarin menganggap ini besar sekali sehingga terganggu, karena kalau dari bahasa dia saya lihat nanti akan ketahuan berapa semua jumlahnya. Ada di sini. Mana dokumen kamu itu? Ada semua dokumennya. Kan katanya nanti di rekening koran akan ketahuan. Gua yang capek, dia yang kaya, kan begitu. Bagaimana mau kaya 8 juta? Sudah bayar 3.500.000, 4 juta dapat apa? Makanya kalau kita membranding diri kita seolah-olah kita orang paling bersih, orang paling baik, paling perhatian, faktanya begini. Anak ini bicara sendiri, saya mohon maaf ya Pak, saya yang ikut kemarin dengan Bu Dennis, saya mohon maaf ya Bu, saya yang WA Ibu. Kita memaklumi. Nah, meski sudah dikembalikan, dia punya hak juga menurut dia nih. Gaji yang baru ditransfer itu baru 5 juta ya? Hah? Iya Pak. 5 juta. Sisa komisi yang belum ditransfer, komisi kamu kan, yang 3% itu kan, sisa komisi yang belum ditransfer oleh Dennis 7.800.000. Kalau 7.800.000 dikurang 4.550.000, dapatnya berapa? Siapa sebenarnya yang rugi di persoalan ini? Dennis atau Frida? Tak hebohnya satu Indonesia. Kemudian bulan Maret 2025 Frida ini kerja sampai tanggal 21 Maret, 16 hari kerja belum dibayar. Belum kan? Belum. Lah saya dulu sampai datang ke Medan ke rumah saya, ngirim surat ke kantor saya, katanya saya nggak bayar gaji mantan aspri saya. Ada 14 hari kerja. Lah, ini 16 hari kerja. Jadi Tuhan itu Maha Adil, sehingga terbuka semuanya. Nah kemudian setelah dia merasa dia nggak nyaman dong, ini kok janjinya saya dapat fee kok nggak dikasih. Nah sampai saya tanya, itu handphone katanya kamu dibelikan 10 juta, betul ya? iPhone 13 ya? Saya tanya tadi, ternyata iPhone-nya sudah kamu kembaliin. Iya, yang iPhone kantor itu yang iPhone 13. Sudah dikembaliin. Terus ada lagi dikasih apa lagi yang kamu kembaliin? Tas. Tas. Tas aku balikin. Tas apa itu? Tas ransel sama tas yang kayak Berapa puluh juta itu harganya satu? Ketahu Pak. Ranselnya merek apa? Coach, Hermes. Beli di Itali Pak. Oh. Dia beli di Itali. Iya Pak. Tapi udah kamu balikin? Udah Pak. Ya udah, kalau udah ngasih aja, ngapain dibalik-balikin? Kita nggak pernah begitu-gitu. Jadi intinya teman-teman penegak hukum, kami akan hadapi, kami akan jalani proses hukum ini. Begitu ya Frida ya. Iya Pak. Tapi lewat kesempatan ini saya minta Dennis sebaiknya cabutlah laporan itu. Masa gara-gara segini sampai orang tuanya dari kampung datang? Kan sudah 3 tahun bareng kau.
terus ikut lagi nyerang-nyerang istri saya. Ya, itu nggak bisa dibayar. Dan tentang yang lain-lain nanti saya akan dalami semua. Saya kira itu terkait dengan ini. Ini ada yang sesuai yang di LP yang di surat LP-nya itu ada 5 transaksi. Itu yang tadi udah disebutin tanggal 20 bulan 7 1.950.000. Terus tanggal 18 bulan 10 2024 itu ada TF refund juga 700.000. Terus tanggal 12/12/24 itu juga refund juga 700.000. Terus tanggal 13/12/2024 itu 1.200.000 sama 4 bulan 3 itu refund juga 3.500.000. Itu sih Pak. Totalnya 8.050.000. Udah itu aja. Tapi ini kamu udah bayar 3,5 kan? Iya. Kemarin. Kemarin jam 11 siang. Tapi ini juga gaji dia belum dibayar loh. Komisi Pak. Komisi 5 juta. Kalau gaji yang ditransfer ke saya 5 Baru 5 juta. Terus Sisa komisi 7.800.000. 7.800 kurang 4,5 masih ada 3 juta lagi. Bang, aku kan pakai pendamping kuasa hukum dari Frida sendiri, Bang. Iya. Nih. Kenapa? Kalau nanti dari pihak ya tetap berlanjut ngabang ini maunya apa sih dalam tanda kutip? Apa mau tetap berdamai apa gimana? Ya, kalau saya mengharapkan agar Dennis tak perlulah memperpanjang ini, gitu ya. Iya Pak. Tapi kalau dia tetap perpanjang ya gimana? Ya kita tetap harus hadapi. Emang punya ada bukti? Tapi ingatkan bahwa ini angka segini gitu loh. Kemudian sudah ada dilaporkan setelah ada pembayaran itu. sebelum. Jadi masih Maksudnya dia sudah transfer kemarin jam 11, baru jam 1-an baru sampai ke Polres dia. Jam 3. Sisa berapa utangnya sebetulnya? Bukan sisa loh. Ya kan sudah dibayar. Kalau lihat dari sini tinggal 4.500.000. Tapi dia punya komisi 7.800.000. Malah balik. Malah harusnya itu Dennis yang harus bayar. Nah, yang maksud saya kasus yang ini kok hebohnya satu Indonesia. Itu loh. Tapi nggak apa-apa kan, dengan ini Tuhan mempertemukan saya dengan Frida. Supaya nggak ada orang yang semena-mena memperlakukan anggota atau karyawannya yang selama ini dia merasa paling bagus dan saya lah yang jahat kepada karyawan saya, kira-kira gitu. Kan dia punya statement Bang, dia masih ganjaran atau masih ingatan Bang. Apa itu? Handphone diminta, tas diminta, orang tuanya udah datang baik-baik, terus lanjut perkaranya. Dugaan penggelapan dalam jabatan lagi ngeri saya mendengarnya. Ternyata tinggal 4.500.000. Dia nggak bilang tuh, saya udah transfer, saya udah ditransfer 3.500.000, nggak ada dia ngomong itu kemarin, ya kan? Dia kan statement dia, nggak ada.